Jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Kita pada acara Masih Ada Tuhan akan belajar salah satu topik yang menurut saya sangat penting, bagaimana kita memiliki iman yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Lukas tentang 10 orang kusta, yang cerita ini hanya Lukas saja yang menuliskannya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Cerita ini seringkali yang ditekankan, banyak yang membuat kita semua itu terarah pada iman yang menghasilkan mujizat. Memang saya pastikan, di dalam Tuhan Yesus, mujizat itu adalah pasti. Di dalam Tuhan Yesus, mujizat itu adalah sebuah hal yang kita pasti dapatkan. Tapi mari kita melihat lebih dalam lagi bahwa level iman untuk mujizat itu adalah langkah pertama. Seharusnya kita bertumbuh untuk mendapatkan level iman yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat cerita tentang orang kusta ini, kita melihat bahwa mereka berharap pada Tuhan Yesus. Mereka dalam persoalan, mereka dalam masalah, mereka butuh belas kasihan Tuhan Yesus. Karena itu mereka berteriak. Dan Tuhan Yesus membuat respon yang juga membuat 10 orang ini harus juga menindaklanjuti dengan sebuah tindakan iman yang luar biasa. Bayangkan, pada waktu mereka berteriak minta belas kasihan, justru Tuhan Yesus mengatakan di sini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Sementara mereka dalam keadaan membutuhkan kesembuhan, mereka diminta pergi ke imam yang mengkonfirmasi tentang kesembuhan. Butuh iman yang luar biasa. Mereka taat. 10 orang ini taat untuk melakukannya dan terjadilah kesembuhan itu. Karena waktu mereka bertindak di dalam perjalanan itu, proses kesembuhan terjadi. Tapi ternyata dari 10 itu, cuma 1. Dan justru dia adalah seorang yang asing. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang 9 itu mestinya level rohaninya, yang mereka sebetulnya Yahudi yang memiliki tradisi rohani yang luar biasa. Mereka justru nggak tahu kemana. Sehingga sampai Tuhan Yesus waktu itu mengucapkan, di mana yang ke-9 itu? Mengapa kok cuma 1 yang orang asing ini?
Di sini menunjukkan bahwa latar belakang, segala macam kebiasaan, tradisi, tidak memastikan level iman yang sampai dihargai. Level iman yang dihargai Tuhan Yesus pada waktu sudah mengalami proses yang terjadi luar biasa, mujizat. Dia masih mau kembali berfokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan inilah yang membuat Tuhan Yesus menghargai iman ini. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu di ayat yang terakhir disebutkan, berdirilah pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, di bagian yang lain, Lukas 18, ada firman yang mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Pada waktu dia datang kembali, apakah ada iman di bumi ini? Yang Tuhan kehendaki bukan cuma level iman untuk hanya pada waktu di level mujizat. Sekali lagi, bahwa mujizat itu adalah sebuah kepastian bagi mereka yang beriman. Tetapi Tuhan mengharapkan setelah proses itu, fokuslah kepada Dia. Yang 9 itu, mereka mengalami mujizat. Tapi setelah itu, mereka mungkin, ya bisa saja, mereka juga bisa bersaksi dan seterusnya. Tapi yang Tuhan hargai, waktu kita selalu kembali kepada Dia, untuk berfokus pada Dia, memuliakan Dia. Nah, level iman yang dihargai, ini adalah level iman yang membuat Tuhan memastikan imanmu menyelamatkan. Mari kita hidup dalam level ini. Pada hari-hari ini memang kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk supaya kita tidak pernah berhenti untuk alami mujizat-mujizatnya. Tapi jangan fokus pada mujizat. Fokuslah pada Dia yang membuat mujizat, Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat bahwa respon dari Tuhan untuk sikap iman ini membuat iman yang dihargai. Kita belajar ada 3 kebenaran melalui proses yang dialami oleh orang yang membutuhkan Tuhan ini. Bahwa jangan hanya berfokus pada mujizat. Memang untuk kita hidup di dalam mujizat Tuhan, perlu iman. Tapi iman ini harus kita terus tingkatkan dengan mendahulukan Tuhan, berfokus pada Tuhan. Apapun situasinya, fokuslah pada Tuhan untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus bertumbuh. Lalu kemudian pastikan sampai pada level kita mendapatkan peneguhan dari Tuhan bahwa aku menghargai iman yang level ini. Latar belakang sekali lagi tidak menentukan, tapi sikap iman itu adalah yang Tuhan kehendaki supaya kita tetap fokus pada Tuhan. Percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa dan selalu hidup di dalam kebenarannya. Kita harus sadar masih ada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.